Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang makro dan mikronutrien, yaitu protein. Perkenalkan, nama saya Rijata Septiadi Firdaus. Saya di sini sebagai moderator. Untuk anggota kelompok, ada Putri Eras Kasari, Erisa Rarasati, Diva Preseptiana, Amanda Putri Setiani, Adinda Marsanda Dewi, Siti Nur Aini, Patricia Dwi Sasmita, Rijata Septiadi Firaus, Nur Fitriah, Murnia Mawati, dan Putri Mukhafifah. Adapun learning objektif yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian protein. Yang kedua, standar kecukupan protein. Yang ketiga, jenis makanan dan metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, gangguan dalam tubuh yang disebabkan oleh kekurangannya protein. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Eras Kasari. Untuk Putri Eras Kasari, saya persilahkan. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Araskasari, NPM 232201056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian protein. Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptid. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam amino di samping itu juga mengandung unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Sedangkan unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam sebuah protein akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Sekian. Baik, terima kasih pada Putri Eras Kasari. Untuk yang pemateri kedua adalah standar kecukupan protein. Untuk pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Eliza Rasati, NPM 232201057 akan menjelaskan standar kecukupan protein. Standar kecukupan protein, kebutuhan protein seseorang tergantung pada beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Pada umumnya, kebutuhan protein pada orang dewasa sehat sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Namun, kebutuhan protein dapat meningkatkan pada beberapa kondisi seperti pada masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan pemulihan pasca operasi atau penyakit dan pada orang yang menjalani diet yang sangat aktif. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Terima kasih pada Elisa Rarasati. Untuk materi selanjutnya yaitu tabel dalam kecukupan protein berdasarkan tingkat usia. Perkenalkan, nama saya Diva Preseptiana dengan NPM 232201058. Izin menjawab kecukupan protein berdasarkan tingkat usia. Oke? Tingkat usia itu dari bayi sampai dewasa. Bayi itu 9 sampai 11 gram per hari, dan untuk anak usia 1 sampai 3 tahun itu 13 sampai 20 gram per hari, dan untuk anak usia 4 sampai 8 tahun itu 19 sampai 34 gram per hari. Dan untuk anak usia 9 sampai 13 tahun itu 34 sampai 52 gram per hari. Untuk remaja 14 sampai 18 tahun, untuk perempuan itu 46 sampai 52 per hari, dan untuk laki-laki itu 52 sampai 63 per hari. Dan untuk dewasa itu 0,8 gram. Untuk yang dewasa 0,8 gram per BB per hari. Oke, cukup dari saya. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis makanan dan metabolisme yang akan dijelaskan oleh Amanda. Untuk Amanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Setiani, nomor NPM 232201059. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis makanan dan metabolisme protein dalam tubuh. Makanan adalah kebutuhan utama manusia. Dengan makan, manusia mendapatkan energi untuk beraktivitas setiap harinya. Makanan juga mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Metabolisme adalah di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat
yang kemudian zat itu disebut dan dirubah secara kimia maupun secara mekanik, yang kemudian dirubah menjadi nutrisi, dan dari nutrisi tersebut berubah menjadi energi. Protein dapat ditemukan dalam berbagai sumber makanan, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Amanda. Untuk selanjutnya yaitu sumber protein yang umumnya dikonsumsi. Ada dua bagian yang akan dijelaskan, yaitu daging, ayam, kacang dan biji, sayur hijau, dan cerah. Akan dijelaskan oleh Adinda. Untuk Adinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinda Marsanda Dewi dengan nomor NPM 232201060. Berikut ini adalah beberapa sumber protein yang umumnya dikonsumsi. Yang pertama adalah daging ayam, ikan, dan produk hewani. Contohnya yaitu ada telur, susu, keju, dan yogurt. Yang kedua ada kacang dan biji. Contohnya yaitu kacang merah, kedelai, polong tanah, almond, dan biji chia. Selanjutnya ada sayur hijau dan cerah, seperti brokoli, bayam, kol, sawi, dan lobak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Adinda. Untuk yang sebelah kanan yaitu buah-buahan, gandum, tahu, dan tempe akan dijelaskan oleh Siti Nuraini. Untuk Siti Nuraini saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Siti Nuraini, NPM 232201061, ingin melanjutkan beberapa sumber protein yang umumnya dikonsumsi. 1. Buah-buahan, contohnya pisang, apel, alpukat, blueberry. 2. Gandum. Gandum disertai dengan roti dan biji-bijian yang utuh. 3. Tahu dan tempe yang terbuat dari kedelai. Ini penjelasan tentang sumber protein yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Siti Nuraini. Yang selanjutnya yaitu gangguan dalam tubuh yang disebabkan oleh kekurangannya protein. Akan dijelaskan oleh Patricia. Untuk Patricia saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patricia Dwi Sasmita dengan NPM 232201062. Gangguan dalam tubuh yang disebabkan oleh kekurangannya protein, ketidakseimbangan asupan protein, atau adanya gangguan dalam metabolisme protein dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu beberapa penyakit yang disebabkan oleh kekurangannya protein. Akan dijelaskan oleh Nur Fitria. Untuk Nur Fitria saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Fitria dengan NPM 232201064 sebagai pemateri penyakit, yaitu berikut beberapa penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein. Kwashiorkor, penyakit pada anak yang mempengaruhi pertumbuhan melambat, penurunan berat badan, edema perut, dan berkurangnya massa otot. Osteoporosis, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Penyakit ginjal, protein urin dapat meningkatkan yang biasa dikenal sebagai proteinuria yang dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Marasmus, kekurangan lemak tubuh, kekurangan massa otot, dan sistem ketebalan tubuh yang melemah. Penumpukan asam urat dalam tubuh. Baik, cukup pemateri yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Nur Fitria. Untuk selanjutnya yaitu gangguan ketidakseimbangan dalam tubuh selain dari penyakit. Akan dijelaskan oleh Murnia Mawati. Untuk Murnia Mawati saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Murnia Mawati dengan NPM 232201065 untuk menjelaskan gangguan ketidakseimbangan dalam tubuh selain dari penyakit. Penyembuhan luka menjadi lambat. Penyembuhan luka sulit sembuh adalah rendahnya kadar protein ada di dalam tubuh. Kerontokan rambut, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan makin banyak
folikel rambut yang memasuki fase istirahat, gangguan fungsi otak. Asam amin yang terdapat pada protein dibutuhkan untuk pembentukan neurotransmitter. Pertumbuhan dan perkembangan anak terlambat. Anak mengalami stunting atau memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak seusianya. Imunitas tubuh menurun, dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Murnia Mawati. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Putri Mukhofifah. Untuk Putri Mukhofifah, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Mukhofifah dengan nomor NPM 232201066. Kesimpulan dari yang kita dapatkan adalah protein adalah molekul makro yang berperan penting dalam struktur dan fungsi. Semua organisme hidup, mereka terdiri dari rantai-rantai asam amino dan pentingnya untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara jaringan tubuh. Kebutuhan protein seseorang beragam, tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Rekomendasi kebutuhan protein harian berbeda untuk berbagai kelompok usia. Metabolisme protein mencakup pencernaan protein, pemecahan menjadi asam amino, dan penggunaan asam amino untuk membangun protein baru yang dibutuhkan tubuh. Kekurangan protein dapat memiliki dampak serius pada tubuh, termasuk kerontokan rambut, gangguan fungsi otak, penurunan imunitas tubuh, pertumbuhan dan perkembangan anak yang terhambat, dan lambatnya proses penyembuhan luka, hingga berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein, diantaranya kwashiorkor, marasmus, osteoporosis, penyakit ginjal, serta GERD. Terima kasih, itu kesimpulan yang saya dapatkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri terakhir yaitu Putri Mukhofifah. Selanjutnya karena materi telah disampaikan semua, mungkin dari kelompok 6 dan saya Rijata Septiadi Firdaus mohon pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.